Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nora Sitrida. Saya auditor muda dari Inspektorat Kota Palangkaraya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing dan berdiskusi tentang satu tindak pidana kejahatan yang bahkan sampai disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Tuhan menitipkan Indonesia kepada kita semua. Indonesia, negara yang kaya, negara yang sangat kaya. Segala macam kekayaan tersimpan di perut buminya. Segala macam aneka hayati tersimpan di kedalaman lautnya. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu oke lah, tapi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu amanat. Dan jika kekayaan alam ini disalahgunakan, dipergunakan untuk pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, maka yang menitipkan akan marah. Dan jika yang menitipkan marah, apa yang terjadi? Bisa saja dia menyuruh makhluknya yang lain untuk menegur kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo, muntah, Semeru, demam, anak Krakatau, menggigil, longsor, banjir di mana-mana. Itu Merapi tuh. Merapi itu demo tuh, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Itu Mbah Marijan udah kumpul tuh sama Mbah Surip. Tuh di alam barzah. Saya dengar udah pada rapat. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan. Tak gendong, aman katanya. Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa disematkan kepada tindak pidana korupsi. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Mungkin sebagian besar dari kita hanya mengatakan korupsi itu adalah tindakan memberi atau menerima dari orang lain untuk tujuan tertentu. Apa hanya sebatas itu? Mari kita lihat. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian kenapa korupsi bisa terjadi? Apa faktor penyebabnya? Apa karena Indonesia kekurangan orang-orang pintar? Tidak. Toh faktanya, sebagian besar terpidana korupsi adalah orang-orang pintar yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Antara lain sifat tamak. Sifat tamak adalah sifat yang muncul ketika manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Sehingga akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Dan yang kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah faktor internal dari dalam diri di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan tersebut tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga akhirnya terjadilah tindak pidana korupsi. Kemudian ada juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri kita sendiri. Faktor ini antara lain faktor politik. Dalam sebuah politik akan terjadi suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapatkan kekuasaan lebih tinggi dengan berbagai cara. Mereka lakukan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi tersebut. Akhirnya muncullah tindak pidana korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. Kemudian ada faktor hukum. Dapat kita ketahui di negara kita ini, hukum terkadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Dan sudah terbukti bahwa banyak sekali praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga sangatlah mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi suatu masalah. Kemudian ada juga faktor ekonomi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi sangat penting bagi manusia. Bahkan pemimpin atau penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain, pada pegawai negeri sipil atau ASN misalnya, banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, yang akhirnya ketika ada peluang, mereka didorong untuk melakukan korupsi. Didorong atau terdorong. Misalnya ketika melihat tetangga bisa membeli mobil, TV atau kulkas baru, kita ingin juga seperti itu. Tapi karena pendapatan yang kurang, akhirnya kita melakukan korupsi. Kemudian ada juga faktor organisasi. Tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah biasanya terjadi karena kelemahan struktur organisasi, aturan-aturan yang kurang dalam organisasi, kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Dalam suatu struktur organisasi, akan terjadi suatu tindak pidana korupsi jika di dalam struktur tersebut belum ada kejujuran dan kesadaran diri dari setiap pengurus maupun anggotanya. Kita ambil contoh saja misalnya salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia adalah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dan faktanya, mantan Ketua Umum PB HMI menjadi terpidana kasus korupsi, Anas Urbaningrum. Kemudian teori apa saja yang menjadi penyebab orang melakukan tindakan korupsi? Ada berbagai macam korupsi. Ada berbagai macam teori juga yang menjadi penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Yang paling terkenal mungkin adalah teori triangle fraud dari Donald R. Krasey. Menurut teori ini, ada 3 penyebab mengapa orang melakukan korupsi, yaitu adanya pressure, opportunity, dan juga rasionalisasi, atau adanya tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Kemudian ada juga teori Ghosn dari Jack Ballon. Menurut teori ini, faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan atau expose. Kemudian ada juga teori CDMA dari Robert Klingard. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian ada teori willingness and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Kemudian ada juga teori cost-benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar daripada biaya atau risikonya. Kemudian apa saja jenis-jenis korupsi itu? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Macam-macam, mulai dari menyuap hakim, menyuap advokat, atau hakim dan advokat yang menerima suap, pegawai negeri yang menggelapkan uang, merusakkan bukti, memalsukan buku untuk pemeriksaan, dan lain-lain. Dari 30 jenis tindak pidana korupsi ini, dikelompokkan menjadi 7 delik tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian negara. Kerugian keuangan negara mengakibatkan banyak sekali orang terpenjara. Kemudian juga suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Kemudian keempat, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Dan bagaimana kita memberantas korupsi? Sungguhnya korupsi terkadang berawal dari hal-hal kecil yang bahkan tidak kita sadari. Misalnya, seperti menemukan uang di jalan yang kita pakai karena nilai uangnya terlalu kecil, sehingga berkembang menjadi hal-hal yang besar. Kemudian strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Untuk memberantas korupsi, ada 3 strategi efektif yang harus dilaksanakan bersamaan. Dan
Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Dan agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Apa saja? Yang pertama adalah perbaikan sistem. Bagaimana kita memperbaiki sistem di negeri ini sehingga peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi bisa dinihilkan atau diminimalkan. Kemudian yang kedua, edukasi dan kampanye. Bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasikan anti korupsi ini mulai dari diri kita sendiri, keluarga, orang-orang di sekitar lingkungan kita, dan akhirnya kepada masyarakat luas. Kampanye untuk pemberantasan anti korupsi, sehingga masyarakat ikut bersama-sama memerangi korupsi. Dan yang ketiga adalah strategi represif, upaya menyeret koruptor ke pengadilan. Ini dilakukan agar orang menjadi takut melakukan korupsi. Dan sudah banyak yang menjadi contoh, koruptor dipidana dengan hukuman yang berat, dan ketika banding malah semakin diperberat. Dan tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, ya, membuat Indonesia makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi. Dan apakah Indonesia bisa makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi jika hanya dengan mengandalkan orang-orang pintar di negeri ini? Tentu tidak. Sudah saya sebutkan di awal. Faktanya adalah terpidana korupsi sebagian besar berasal dari kaum terpendidik yang mempunyai tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Apa yang salah? Menurut saya pribadi, jika pendidikan hanya mengisi otak, tapi tidak membentuk watak, maka yang lahir adalah orang-orang pintar, tapi tidak benar. Dan apakah kita akan diam saja dengan semua korupsi yang terjadi? Tentu tidak. Kita akan bersama-sama melawan korupsi. Karena saat orang jujur diam, maka koruptor yang berbicara. Salam anti korupsi.